Selamat malam Bapak Ibu sahabat. Salam jumpa kembali dalam sukacita dan damai sejahtera karena kasih Tuhan melalui saat teduh malam BPS Wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Anton Yusuf Sesa, tenaga utusan gereja di Sekber Pau Tonasa. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu malam ini. Tuhan memberi kesempatan yang baik bagi kami untuk mau mendengarkan firman. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Ampuni kami karena Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang saya siapkan pada malam hari ini dari Yosua pasal 24 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pilihlah pada hari ini, saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati Tuhan. Ketika Yosua hampir mendekati akhir hidupnya, ia mengumpulkan semua suku bangsa Israel di Sikem dengan maksud meminta pertanggungjawaban atas pilihan mereka kepada siapa mereka akan beribadah. Di sana, dari bibir orang yang hampir mendekati ajal, muncullah suatu seruan yang menggerakkan hati banyak orang selama berabad-abad lamanya. Pada kesempatan itu Yosua berkata demikian, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tantangan yang diucapkan oleh Yosua ini, apabila dilihat dari sudut pandang perjanjian baru, akan menyatakan 3 pelajaran yang penting berkaitan dengan keselamatan kita. Pelajaran yang pertama adalah kita harus membuat pilihan antara Allah dan iblis. Apabila kita menolak Kristus,
maka otomatis kita akan berada di pihak iblis. Yesus pernah berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Injil Matius 12 ayat 30. Kedua, pilihlah hari ini merupakan keputusan pribadi. Yosua mengatakan, "Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah." Melalui iman kepada Yesus Kristus, kita bisa dilahirkan kembali dan menjadi anak Allah. Dilahirkan kembali berarti harus menjalani pertobatan. Tetapi kita sendiri harus mengambil keputusan secara pribadi untuk percaya dan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, terdapat seruan, desakan di dalam seruan ini. Pilihlah hari ini. Bukan bulan depan, bukan minggu depan, bukan besok, tetapi hari ini. Itu berarti memilih untuk beribadah kepada Tuhan tidak perlu ditunda-tunda waktu, tetapi dengan segera berbalik kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah mengambil keputusan yang sangat penting ini? Apakah saudara-saudara sudah percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat? Jika belum, lakukanlah sekarang. Ingat, pilihan berada pada diri kita sendiri atau pada tangan kita sendiri. Sekarang waktunya untuk memilih Tuhan. Besok mungkin terlalu terlambat. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua ingin memiliki hidup. Karena itu, pilihlah Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah diberitakan. Ya Roh Kudus, meteraikanlah dalam hati kami, sehingga firman itu akan menjadi suluh dan pedoman di dalam seluruh kehidupan kami. Melalui kesempatan ini Tuhan, kami mendoakan bagi yang lemah, mohon Tuhan kuatkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Lindungilah pemerintah kami di dalam melaksanakan tugas kepemerintahan. Lindungilah masyarakat, jemaat Tuhan yang terdampak bencana alam, bencana banjir. Lindungilah kami semua ya Tuhan dari pandemi yang masih sedang berlangsung saat ini. Peliharakanlah kami semua dengan kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua pelayanan di wilayah 4 gereja Toraja, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Engkau kiranya senantiasa hadir dan memberkati kami, sehingga kami boleh semakin kuat, sehat di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kami sehari-hari.
Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Sambut kami yang berdoa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum menerima berkat Tuhan, diberi kesempatan kepada persekutuan kaum perempuan Gereja Pauk Biringere untuk mempersembahkan pujiannya. Disilakan.
Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita malam ini. Kiranya kita semua dapat diberkati melalui firman-Nya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.